Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ilmu balaghah dalam subbab ilmu bayan. Jadi kalau ilmu balaghah itu dalam kitab Jawahirul Balaghah terbagi menjadi 3 pembahasan, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Pada semester sebelumnya kita sudah membahas ilmu ma'ani, sekarang kita akan membahas ilmu bayan. Tapi sebelum itu kita akan mereview ulang apa sih yang dinamakan ilmu ma'ani dan apa sih yang dinamakan ilmu bayan. Karena keduanya memiliki tujuan yang sama tetapi dalam penggunaan yang berbeda. Kita cari tahu apa saja sih perbedaan dan persamaan antara ilmu bayan dan ilmu ma'ani. Yang pertama, perbedaan dalam segi arti. Kalau ilmu ma'ani itu ilmu yang membahas tentang bagaimana cara kita agar supaya susunan kalimat yang kita sampaikan kepada mukhatab atau orang yang kita ajak bicara bisa menyesuaikan muqtadal halnya atau kondisi dan situasi mukhatab tersebut secara langsung. Jadi kalau misal orangnya itu orang Inggris, kita pakainya berbicaranya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab, maka dia tidak akan memahami apa yang kita sampaikan. Meskipun paham, itu akan diajarnya dengan dua kali cernaan. Jadi kalau ilmu ma'ani itu lebih pada ke bagaimana si mukhatab itu bisa langsung paham dengan apa yang kita ucapkan tanpa adanya perantara atau embel-embel lain. Kalau ilmu bayan itu membahas tentang makna dari satu kata tersebut yang memiliki beberapa susunan kata yang berbeda tetapi dalam satu makna. Jadi redaksinya itu berbeda tetapi maknanya sama. Nah, terus langsung saja ke pembahasan ilmu bayan dan ilmu ma'ani dalam segi contoh perbedaannya. Di situ ada contoh anti jamilah sama anti kal qamar, bisa juga anti kasyams. Anti jamilah, kalau saya bilang ke orang Arab, kamu cantik. Oke, orang Arab langsung bilang memahami kalau dia memang cantik. Kalau saya bilang ke orang Arab anti kal qamar, anti kasyamsi, anti kal nujum, itu sudah sama-sama mengatakan bahwa aku bilang ke dia, ke si mukhatab itu, kamu itu cantiknya seperti rembulan, kamu itu cantiknya seperti matahari, kamu itu cantiknya seperti bintang. Jadi dari 3 ungkapan tersebut dia memiliki makna cantik, tapi dalam bentuk redaksi yang berbeda, dalam mufradat yang berbeda, tapi maknanya sama. Itu namanya ilmu bayan. Jadi dia sifatnya lebih melebih-lebihkan gitu. Persamaan antara ilmu ma'ani dan ilmu bayan itu keduanya sama-sama bertujuan untuk membuat muqtadal hal, yaitu mukhatabnya memahami apa yang dia sampaikan gitu. Tidak semerta-merta dia hanya mengatakan kemudian tidak peduli apakah mukhatabnya atau orang yang diajak bicara itu memahami atau tidak. Jadi kalau ilmu bayan dan ilmu ma'ani itu bertujuan untuk memahamkan mukhatabnya sesuai dengan muqtadal halnya. Kemudian ilmu tasybih. Tasybih dalam ilmu ma'ani untuk memahaminya terbagi menjadi 3 pembahasan. Ada ilmu tasybih, ilmu majaz, dan ilmu kinayah. Tetapi pada sebab kali ini saya berkesempatan untuk membahas tentang ilmu tasybih. Tasybih dalam segi bahasa yaitu at-tamtsil. Apa itu tamtsil? Penyerupaan. Jadi diserupakan. Misal antara suaramu dan petir. Suaramu itu besar seperti petir. Jadi yang besar apanya? Suaranya. Jadi antara petir dan kamu itu sama-sama besar. Apa yang besar? Suaranya. Itu namanya tasybih, yaitu menyerupakan. Menurut bahasa istilah yaitu musyarakah amrin li amri fi makna bi adatil ma'lumat, menyerupakan perkara pada perkara dalam segi makna dengan perantara yang diketahui. Langsung saja supaya kita lebih memahaminya, lanjut ke musyabbah. Rukunnya tasybih. Kalau kita mau sholat itu pasti ada rukunnya, kan ya? Ada rukunnya. Enggak mungkin rukun itu ditinggalkan, jadi harus wajib. Jadi dalam tasybih ada kewajiban untuk membuat susunan yang ada musyabbah, musyabbah bih, ada tasybih dan wajhu syabah.
sesuatu yang musyabbah, sesuatu yang diserupakan, musyabbah sesuatu yang diserupakan dengan adatul musyabbah, alat atau perantara tasbih, wajhul musyabbah, sifat yang menjadi letak kesamaan. Lah, dari contoh kalimat qalbuhu kal qurrah fin niqa, apakah kalian tahu apa artinya? Qalbuhu kal qurrah fil niqa, hatinya seperti permata di dalam pancarannya. Jadi qalbuhu itu sebagai musyabbah, sesuatu yang diserupakan. Diserupakan seperti apakah? Seperti al-qurrah, seperti permata fin niqai di dalam pancarannya. Jadi dia itu qalbu menjadi musyabbah, terus ka menjadi ada tasbih, kemudian al-qurrah menjadi musyabbah bih fin niqai sebagai wajh syabah. Jawab dari kedua persamaan tersebut, apanya sih yang sama? Yang sama-sama dia itu sama-sama indah dalam pancarannya. Jadi hati itu sama-sama indah seperti permata dalam pancarannya. Kemudian ada tasbih. Ada tasbih itu bisa dalam 3 hal. Bisa berupa huruf, bisa berupa isim, bisa berupa fi'il. Berupa huruf ka'anna, berupa isim mithlun atau shibhun, berupa fi'il tamathala atau tasyabaha. Semuanya yang memiliki arti keserupaan itu bisa digunakan sebagai adat tasbih, tetapi pada konteks pembahasan adat tasbih itu akan dibahas apa saja huruf-hurufnya, apa saja pembagiannya pada pembahasan yang lain. Di sini saya menerangkan secara garis besarnya saja. Di situ ada contohnya qalbuhu kal qurrah fin niqa, Muhammadun mithlul asadi fi syuja'ah, anti tamathalal qamari fin nur. Qalbu kal qurra fin niqa, mana yang menjadi musyabbah yaitu qalbu, yang menjadi adat tasbih yaitu kaf, yang menjadi musyabbah yaitu qurrah. Fin niqa menjadi apa? Wajh syabah. Terus kemudian berupa isim dengan perantara mithlun atau shibhun. Jadi Muhammadun mithlul asadi fi syuja'ati atau Muhammadun shibhul asadi fi syuja'ati. Muhammad menjadi musyabbah, mithlu sebagai adat tasbih, al-asadi sebagai musyabbah bih, fi syuja'ati sebagai wajh syabah. Muhammad seperti harimau dalam keberaniannya. Jadi harimau itu kan berani. Jadi Muhammad itu saking beraninya itu seperti harimau. Jadi wajh syabah itu jawab dari persamaan keduanya gitu. Terus anti tamathalal qamar fin nur, kamu seperti bulan di dalam cahayanya. Wah, saking cantiknya, saking mencorongi, koyok matahari, koyok bulan ketika dia berada di tengah-tengah malam, baik langit maupun bumi, dia bisa menyinari semuanya sehingga semuanya bisa tersinari dengan baik, dengan cerah, dan dengan agung. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang pembagian dua ujung tasbih. Dua ujung tasbih itu maksudnya apa? Tasbih itu kan tadi ada 4 rukun. Ada musyabbah, musyabbah bih, wajh syabah, sama ada tasbih. Dua ujung tasbih yang dimaksud yaitu musyabbah sama musyabbah bih. Lah, musyabbah sama musyabbah bih itu terbagi menjadi 2. Ada berupa hissi dan akli, yang kedua ada berupa mufrad dan murakkab. Yang hissi dan akli itu terbagi menjadi 4 pembahasan. Ya, sekarang akan kita bahas. Yang pertama, dua ujung tasbih musyabbah atau musyabbah bihnya itu berupa hissi. Antara hissi dan akli perbedaannya itu hanya 2. Hanya ada 1, yaitu hissi itu yang bisa dirasakan oleh panca indera, dilihat oleh panca indera dan lain sebagainya. Sedangkan akli itu hanya bisa dinalar, jadi tidak bisa dipantau oleh panca indera. Kemudian sekarang kita membahas pembagian hissi dan akli dalam 4 kategori. Yang pertama, musyabbahnya berupa hissi, musyabbah bihnya juga berupa hissi. Jadi antara musyabbah dan musyabbah bih itu bisa dijangkau oleh mata. Di situ contohnya sautuhu karra'di fil kalam. Sautuhu sebagai
hissi atau suaranya seperti karra'di, seperti petir fil kalam di dalam berucap. Sautu menjadi apa? Musyabbah, ka sebagai ada tasbih, ar-ra'di sebagai musyabbah bih, fil kalam sebagai wajus syabah. Nah, di situ antara saut dan ra'di itu kan petir. Saut apakah bisa dirasakan oleh panca indera? Bisa dirasakan oleh pendengaran, maka itu bisa dirasakan oleh panca indera, maka dikatakan hissi. Musyabbah yang hissi. Terus ar-ra'di dia petir itu apakah bisa dijangkau oleh panca indera? Bisa didengarkan, juga bisa dilihat. Nah, dia itu suaranya kalau bicara itu ar-ra'di kayak petir dari bau wanter gitu ya. Terus yang keduanya akli. Jadi antara musyabbah dan musyabbah bihnya itu sama-sama akli, hanya bisa dinalar oleh akal. Di situ al-jahlu kal mauti, saya tambahin sendiri, al-jahlu kal mauti fi dzikri. Lah, al-jahlu kematian itu seperti kebodohan itu seperti kematian dalam berpikir. Jadi kalau kita berpikir, kalau orang meninggal kan nggak bisa berpikir. Orang bodoh juga nggak bisa berpikir. Saking bodohnya dia tidak bisa berpikir seperti orang yang mati. Maksudnya gitu. Lah, al-jahl sama maut, apakah kita bisa melihatnya? Tidak bisa. Kematian tidak bisa dilihat. Kita juga tidak tahu kapan. Al-jahlu, kebodohan juga kita tidak bisa melihatnya secara bentuk fisiknya, gitu kan, ge. Terus musyabbah bersifat hissi dan musyabbah bihnya bersifat akli. Contohnya ainuhu kal jannah fil jamilah. Mana yang menjadi musyabbahnya? Ainuhu. Ka menjadi apa? Ka menjadi ada tasbih al-jannah sebagai musyabbah bih fi jamilah menjadi wajus syabah. Dan ainun menjadi musyabbah yang hissi. Kenapa? Karena mata itu merupakan sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera. Sedangkan al-jannah yang dia menjadi musyabbah bih, dia bersifatnya akli. Kenapa? Karena jannah itu hanya bisa difikir. Ainuhu kal jannah fi jamilah. Matanya seperti surga di dalam keindahan. Kemudian lanjut pembagian dua ujung tasbih atau musyabbah dan musyabbah bih, ketika musyabbahnya bersifat akli dan musyabbah bihnya bersifat hissi. Ilmuhu kal bahri fil wasi'. Ilmunya seperti lautan di dalam luasnya. Jadi ilmun itu musyabbahnya bersifat akli. Kenapa? Karena ilmu tidak bisa difikir. Tidak bisa dirasakan oleh panca indera, dia hanya bisa difikir. Bahri masuk ke hissi. Kenapa? Karena bahri bisa dijangkau oleh panca indera. Ilmuhu kal bahri fil wasi'. Ilmunya seperti laut dalam luasnya. Jadi ilmunya saking gede nih koyok laut. Sedangkan sekarang pembagian dua ujung tasbih dari segi mufrad dan murakkab. Oke. Pembagian ujung tasbih dari segi mufrad dan murakkab. Ada 4, yaitu yang pertama, ingat-ingat kalau mufrad berarti satu, kalau murakkab berarti susunan dari beberapa kalimat gitu. Sekarang tasbih mufrad bil mufrad, yaitu musyabbahnya berupa mufrad dan musyabbah bihnya berupa mufrad. Di situ mana yang menjadi musyabbah? Itu qalbuka itu diganti qalbu aja, qalbun atau al-qalbu, hati seperti lautan fil wasi' di dalam luasnya. Jadi hatinya itu seperti laut di dalam luasnya. Qalbun, al-qalbu itu dia sama halnya seperti qalbu itu mufrad, bahri juga mufrad. Jadi keduanya sama-sama mufrad. Lanjut. Alladzina yahditsuna katsiran fama'rifatun dhahlatun kaustawanatun farighatun tu'ti sautan alian. Musyabbahnya berupa murakkab atau susunan kalimat, dan musyabbahnya berupa susunan kalimat. Mana musyabbahnya? Yaitu alladzina yahditsuna katsiran fama'rifatun dhahlah. Seseorang yang berbicara banyak maka dangkal pengetahuannya.
ka-nya sebagai wajus ada tuh tasbih. Seperti ustawanatun farighatun tu'ti sautan aliyan, seperti tong kosong yang nyaring bunyinya gitu. Jadi keduanya baik musyabbah atau musyabbah bih, keduanya berupa susunan kalimat atau murokab. Lanjut, begitu pula ad-du'au kal ma'u alladhi yahtamiru bi qatqati, mana yang menjadi musyabbahnya ad-du'a. Nah, di sini tasbihnya berupa musyabbahnya mufrad, musyabbah bihnya murokab. Jadi musyabbahnya mufrad du'a saja. Kemudian dilanjut di sebelahnya ada ka, yaitu sebagai adatu tasbih. Al-ma'u alladhina yan hamiru menjadi musyabbah bih berupa murokab atau susunan kalimat bitok-tokin dalam gemerciknya, dalam ketenangannya gitu. Jadi doa dan air yang mengalir itu sama halnya, sama-sama menenangkan. Lanjut, pembahasan tentang tasbih murokab bil mufrad. Jadi tasbihnya berupa murokab. Jadi kalau murokab itu tidak harus berupa susunan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, bisa idhofah, bisa jar majrur, madruf. Yang penting dia berupa susunan kalimat, susunan kata dan lain sebagainya. Di situ ainuhu berupa idhofah, ainuhu matanya, taqibin yang tajam, kalbarizi seperti elang, finatri di dalam pandanganku. Jadi kalau dia melihat itu seperti elang di dalam pandanganku. Al-barizi sebagai musyabbah bih yang berupa mufrad. Ya sudah. Dari sini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.